Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Saifuddin Ali dalam rangka training online Al-Miftah lil Ulum jilid ketiga parts yang kelima. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dijadikan ilmu yang barokah, dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, tanpa menunggu lama saya langsung memulai training online Al-Miftah lil Ulum part yang kelima ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sampai pada pembahasan latihan menentukan mujarad atau mazid. Jadi part yang sebelumnya itu menentukan dan mengenali wazan-wazan baik yang dari wazan fi'il mujarad maupun dari wazan yang fi'il mazid. Sekarang di sini adalah latihan mujarad atau mazid. Kalau fi'il yang sulasi mujarad, ya, ini adalah fi'il mudhari'nya yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Ini adalah fi'il mudhari' yang dari fi'il sulasi mujarrad. Contoh yang kudu ikut wazan apa? Yaf'ulu. Berarti yang kudu ini adalah mujarrad apa mazid? Mujarrad. Kenapa mujarrad? Karena ikut wazan yaf'ulu. Dan yaksidu bi ayyaksida. Yaksidu, asalnya yaksidu. Yaksidu mujarrad apa mazid? Yaksida mujarrad apa mazid? Mujarrad. Kenapa mujarrad? Karena ikut wazan yaf'ilu. Kalau dijadikan fi'il madinya bagaimana? Maka huruf mudhari'nya dibuang dan disamakan dengan wazan dari fi'il madi yang ikut wazan fa'ala. Yaksidu, yaksida dijadikan fi'il madinya menjadi qosoda, ya. Kemudian yang kudu ketika dijadikan fi'il madinya bagaimana? Huruf mudhari'nya dibuang. Mana huruf mudhari'nya? Ya. Dan harokatnya disamakan dengan wazan fi'il madi yaitu fa'ala. Kenapa kok fa'ala? Karena fi'il madi sulasi mujarrad itu ada yang fa'ala, ada yang fa'ila, ada yang fa'ula. Jadi tinggal menyamakan dengan fi'il madinya. Yang kudu fi'il madinya naqadha. Ya, naqadha. Yamna'u ini adalah kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena diawali oleh huruf mudhari'. Mana huruf mudhari'nya? Ya. Ya menunjukkan ghaib. Terus yamna'u ini fi'il mudhari' itu dibagi menjadi 3. Sahih akhir, mu'tal akhir, dan af'alul khamsah. Yamna'u ini sahih akhir, mu'tal akhir, apa af'alul khamsah? Maka dilihat huruf akhirnya. Kalau huruf akhirnya itu tidak berbau huruf ilat dan bukan diakhiri alif nun, waw jama, dan ya muannas, berarti adalah fi'il yang sahih akhir. Yamna'u ikut wazan yaf'alu. Berarti mujarrad apa mazid?
mujarrad. Kenapa mujarrad? Karena ikut wazan yaf'alu. Seperti itu. Yang kudu di sini. Yang kudu adalah fi'il mudhari 3 huruf ikut wazan apa? Ikut wazan yaf'ulu. Berarti yang kudu ini adalah fi'il mudhari yang mujarrad. Kemudian fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu ini, fa'ala ini adalah fi'il madinya. Fi'il mudhari'nya yufa'ilu. Mazid 1 tambahan tasdid. Fi'il mudhari'nya contohnya itu la yukallifu. La yukallifu. Ya, ini adalah fi'il mudhari' yang mazid. Mazid berapa? Mazid 1. Apa tambahannya? Hamzah. Apa tambahannya adalah tasydid. Maaf ya. Tambahannya adalah tasydid. Kemudian ketika dijadikan fi'il madinya bagaimana? Maka huruf mudhari'nya dibuang dan disamakan dengan harokat wazan fi'il madinya. Kallafa yukallifu, berarti menjadi kallafa. Ini kallafa. Kata jadinya kallafa yukallifu. Kata asal kallafa. Kalau jadikan kata asal, ya jadikan fi'il yang sulasi menjorot, maka huruf tambahnya dibuang. Menjadi kallafa, fi'il madinya. Yukallifu adalah fi'il mudhari' 4 huruf ikut wazan yufa'ilu dengan tambahan tasydid. Kemudian af'ala, ini wazan madi yang af'ala, fi'il mudhari'nya yuf'ilu. Mazid 1 tambahan hamzah. Contoh yusibu bihi may yasha'u min ibadihi. Lafaz yusibu ini adalah fi'il mudhari'. Mujarrad apa mazid? Mazid. Mazid berapa? Mazid 1. Ya, mazid 1. Apa tambahannya? Hamzah. Ketika dijadikan fi'il madi menjadi asobah, Jadi untuk menentukan, ya, ini kan fi'il mudhari' ya. Menentukan fi'il mudhari' apakah itu mujarrad apa mazid, maka harus disamakan dengan wazan. Yusibu asalnya adalah yusibu, asalnya yusibu. Kemudian harokat, kalau menurut i'lalnya, kaidah i'lalnya, harokatnya dipindah pada harokat sebelumnya menjadi yusibu. Asalnya yusibu ikut wazan yuf'ilu. Ini kata asalnya asoba, kata jadinya asoba, fi'il madinya af'ala, fi'il mudhari'nya yusibu. Kalau kata asal soba, asalnya sowaba. Yusibu adalah fi'il mudhari' 4 huruf ikut wazan yuf'ilu dengan tambahan hamzah kotok. Hamzah yang ada di awal kata. Kemudian yang nomor 2, wazan fi'il madi fa'ala, fi'il mudhari'nya yufa'ilu. Itu mazid 1 tambahan alif. Contohnya wallahu yudha'ifu. Fi kata jadinya dha'afa yudha'ifu. Fa'ala yufa'ilu. Kata asalnya dha'ufa, ikut wazan fa'ula. Yuqatiluna. Qatala yuqatilu, kata asalnya qatala. Yuqatiluna ini diakhiri apa? Diakhiri waw jamak. Berarti yuqatiluna adalah fi'il mudhari' yang macam apa? Fi'il mudhari' yang macam af'alul khamsah. Kenapa fi'il mudhari' af'alul khamsah? Karena diakhiri waw jamak, seperti itu. Kemudian nomor 5, tafa'ala yatafa'alu. Fi'il madinya tafa'ala, fi'il mudhari'nya yatafa'alu. Wazan berapa? Wazan 2. Mazid berapa? Mazid 2 tambahan ta dan tasdid. Contoh yatajarra'u. Kata jadinya tajarra'a yatajarra'u. Tafa'ala yatafa'alu. Kata asalnya jarra'a. Ya. Kemudian yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Tataqallabu ini adalah kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena diawali huruf mudhara'ah.
Mujarrad apa mazid? Mazid. Mazid berapa? Mazid 2. Tambahannya apa? Tambahan ta dan tasydid. Ikut wazan apa? Yatafa'alu. Ikut wazan yatafa'alu. Ikut wazan yatafa'alu. Kata asalnya qolaba. Ini kata jadinya taqallaba yataqallabu. Taqalluban, tafa'ala yatafa'alu, tafa'ulan, kata asalnya qolaba. Yatajarra'uhu adalah fi'il mudhari' 5 huruf, ikut wazan yatafa'alu dengan tambahan ta dan tasydid. Kemudian yang nomor 5, tafa'ala yatafa'alu, mazid 2, tambahan ta dan alif. Contoh yatakamala, kata jadinya takamala, fi'il madinya, fi'il mudhari'nya yatakamalu, kata asalnya kamula, ikut wazan fa'ula. Contoh lagi wala yatasaaluna, tasa'ala yatasaalu, kata asal sa'ala. Tasa'ala yatasaalu, yatasaalu. Ya tasa'aluna ini adalah fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena diawali huruf mudhara'ah. Fi'il mudhari' yang macam apa? Yang jenis apa? Fi'il mudhari' yang jenis af'alul khamsah karena diakhiri wawu jama'. Kemudian yang nomor 7, fi'il madhi yang berwazan ifta'ala, fi'il mudhari'nya yafta'ilu. Mazid 2 dengan tambahan hamzah dan ta. Contoh yantadiru, yantadiru, kata jadinya intadhara yantadiru, ifta'ala yafta'ilu, kata asalnya nadhara. Yantadiru kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena diawali huruf mudhara'ah. Fi'il mudhari' yang bagaimana? Sahih akhir, mutal akhir, apa? Af'alul khamsah. Sahih akhir. Kenapa sahih akhir? Kenapa sahih akhir? Karena tidak diakhiri huruf ilah dan bukan af'alul khamsah. Terus mujarrad apa mazid? Mujarrad apa mazid? Mazid. Mazid berapa? Mazid 2. Apa tambahannya? Tambahan hamzah dan ta. Ya. Yajtanibuna, kata jadinya ijtanaba yajtanibu, ifta'ala yafta'ilu, kata asalnya janaba. Yajtanibuna kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena diawali huruf mudhara'ah. Menunjukkan apa? Ghaib. Kemudian fi'il mudhari' yang bagaimana? Af'alul khamsah. Kenapa af'alul khamsah? Karena diakhiri wawu jama'. Ya. Kemudian mujarrad apa mazid? Mujarrad apa mazid? Yajtanibuna. Mazid. Mazid berapa? Mazid 2. Apa tambahannya? Hamzah dan ta. Ikut wazan yafta'ilu, yajtanibu, yajtanibu, yafta'ilu. Jadi kalau ada fi'il mudhari' yang af'alul khamsah, ya, jika ada af'alul khamsah maka wawunya dan nun ini jangan diikutkan di dalam menyamakan wazan. Ya, jadi yang harus diikutkan adalah huruf sebelumnya wawu dan nun ini. Yajtanibu, yafta'ilu, seperti itu. Ketika menyamakan dengan wazan. Oke, lanjut. Terus nomor 8, fi'il madhi yang berwazan infa'ala, fi'il mudhari'nya yanfa'ilu. Mazid 2, tambahan hamzah dan nun. Contoh yantaliku, kata jadinya intolako, yantaliku, kata asal tolako. Yantaliku adalah fi'il mudhari' 5 huruf atau khumasi, fi'il mudhari' yang khumasi, ikut wazan yang fa'ilu dengan tambahan hamzah dan nun. Kemudian nomor 9, if'alla yaf'allu, fi'il mudhari'nya yaf'allu, mazid 2, tambahan hamzah dan tasydid. Contoh yahmarru, kata jadinya ihmarra yahmarru, kata asalnya hamaro. Yahmaru adalah fi'il mudhari' 5 huruf, ikut wazan yaf'alu dengan tambahan hamzah dan tasydid. Nomor 10, istaf'ala yastaf'ilu, fi'il mudhari' yastaf'ilu, mazid 3, tambahan hamzah, sin dan ta. Contoh wa yasta'zinu,
kata jadinya istadzana yastadzinu, kata asalnya adzina. Dalam fatwa yastadzinu ya adalah fi'il mudhari' 6 huruf atau fi'il mudhari' yang sudasi ikut wazan yastaf'ilu dengan tambahan hamzah, sin dan ta. Kemudian di sini ada amil khusus yang masuk pada fi'il mudhari'. Apa itu amil? Sebagaimana yang telah dipelajari pada jilid 1 bahwasanya amil adalah penyebab berubahnya akhir kalimat ya. Jadi ketika amil ini masuk pada suatu kalimat maka huruf akhir atau harokat akhir suatu kalimat itu berubah, baik berubah nasab, berubah jazm ataupun berubah jer atau rofa dan begitu ya. Jadi kalau ada amil ini bisa harokat terakhir dari kalimat tersebut bisa berubah. Yang awalnya rofa bisa berubah nasab, yang awalnya nasab bisa berubah jer, seperti itu. Sedangkan amil yang khusus masuk pada fi'il mudhari' cuma ada 2 ya. Ada 2 amil yang dapat mempengaruhi i'rab fi'il mudhari' ya. 1 amil nasab, 2 amil jazm. Amil nasab itu ada 10. Amil nasab ada 10, yang 4 menasabkan dengan dirinya sendiri dan yang 6 dengan menyimpan an. Jadi amil nasab ini ada 10 dan dari 10 ini masih dipilah yang 4 menasabkan dengan dirinya sendiri ya tanpa menyimpan an. Terus sedangkan yang sisa dari 4 ini, sisa dari 10 ini ya. Sisa dari 10 dikurangi 4 jadi 6. Ini menasabkan dengan menyimpan an. Jadi yang 6 menyimpan an, yang 4 menasabkan dengan dirinya sendiri. Ini nazamnya. Terus lanjut amil yang menasabkan dengan dirinya sendiri itu yang 4 ini ya. Yang 4 ini menyimpan dengan menasabkan dirinya sendiri. Apa saja yang menasabkan dengan dirinya sendiri yaitu an, lan, izan, kai. An itu maknanya agar, yento kalau di dalam makna bahasa Jawanya an itu yento artinya Indonesianya agar, lan itu ora bakal Indonesianya tidak akan, izan dadi yento artinya jadi, kai supaya yento agar. An contohnya wadhabituhu an tattafiqo berubah menjadi nasab. Jadi awalnya itu fi'il mudhari' ini ketika tidak dimasuki oleh amil nasab itu adalah beri'rab rofa dengan dhammah ya, rofa dengan dhammah. Berhubung ini kemasukan amil nasab maka sudah berubah menjadi nasab dengan fathah ya, nasab dengan fathah. Kenapa nasab dengan fathah? Maka kita lihat dulu fi'il mudhari'nya ini. I'rab yang rofa, i'rab yang nasabnya dengan fathah itu fi'il apa? Fi'il mudhari' yang bagaimana? Kan fi'il mudhari' itu ada 3. Dan setiap i'rabnya itu berbeda-beda. Kalau fi'il mudhari' yang sahih akhir itu adalah nasab dengan fathah ya. An tattafiqo berarti tattafiqo adalah fi'il mudhari' sahih akhir. Terus pertanyaannya ya, an tattafiqo kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena diawali huruf mudhara'ah. Mu'rab apa mabni? Ya, mu'rab apa mabni? Mu'rab. Karena fi'il mudhari' itu mu'rab. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena fi'il mudhari'. Terus i'rab apa? I'rab nasab. Kenapa i'rab nasab? Karena dimasuki amil nasab. Mana amil nasabnya? An.
Nasab dengan apa? Nasab dengan fathah. Kenapa nasab dengan fathah tattafiqo ini? Karena fi'il mudhari' sahih akhir. Ya, seperti itu. Terus kita lanjut pada contoh yang kedua, lan kullayyan fa'akum. Kullayyan fa'akum, lafaz yanfa'a ini adalah fi'il mudhari'. Sedangkan kumnya ini adalah dhamir muttasil. Terus yang ditanyakan kullayyan fa'akum, kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena diawali huruf mudhara'ah. Ya. Kemudian mu'rab apa? Mabni. Mu'rab. I'rab apa? I'rab nasab. Kenapa i'rab nasab? Karena diawali oleh amil nasab. Mana amil nasabnya? Lan. Amil nasab ini ada berapa? Ada 10. Sebutkan semua, maka disebutkan semua. Yang 4 menasabkan dengan dirinya sendiri, sedangkan yang 6 dengan menyimpan an. Terus layan fa'akum ini termasuk amil nasab yang mana? Termasuk amil nasab yang menasabkan dengan dirinya sendiri. Layan fa'akum, i'rab nasab. Nasab dengan apa? Nasab dengan fathah. Kenapa nasab dengan fathah? Karena fi'il mudhari' sahih akhir. Ya. Karena fi'il mudhari' sahih akhir. Nasab dengan fathah. Terus izan ukrimaka. Ukrimaka. Lafaz ukrimaka ini adalah fi'il mudhari'. I'rab apa? I'rab nasab. Kenapa i'rab nasab? Karena diawali oleh amil nasab izan. Nasab dengan apa? Nasab dengan fathah. Kenapa nasab dengan fathah? Karena fi'il mudhari' sahih akhir. Terus kai la takhluwa. La takhluwa. La takhluwa adalah fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' apa? Mu'tal akhir. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Mu'rab mabni, mu'rab. I'rab apa? I'rab nasab. Kenapa i'rab nasab? Karena didahului atau dimasuki oleh amil nasab. Mana amil nasabnya? Kai. Nasab dengan apa? Nasab dengan fathah dhahirah atau fathah yang jelas. Kenapa menggunakan fathah yang jelas? Karena termasuk fi'il mudhari' mu'tal akhir, yaitu mu'tal waw. Sedangkan fi'il mudhari' yang mu'tal waw itu nasabnya dengan fathah yang jelas atau fathah dhahirah, seperti itu ya. Terus yang menyimpan an, amil nasab yang menasabkan dengan menyimpan an. Contoh lamkai itu apa saja? Lamkai, lam juhud, hatta, au, fa, waw. Lamkai itu kalau makna Jawanya drapun yento, artinya agar, lam juhud drapun yento juga artinya agar, hatta itu hingga yento juga bisa supaya yento. Terus ini artinya sampai, kalau ini agar nanti. Au itu bisa dua, angin yento atau hingga yento. Kalau angin yento itu artinya kecuali, kalau hingga yento itu artinya sampai. Kemudian fa moko yento, arti Indonesianya maka akan. Kemudian terakhir wow, itu serta yento, artinya serta. Di contoh yang pertama lamkai, contohnya liyakuna. Asalnya ini adalah dengan menyimpan an. Karena lamkai itu adalah amil nasab yang menasabkan dengan menyimpan an. Liyakuna asalnya li ay yakuna, ya. Li ay yakuna. Terus pertanyaannya li yakuna kalimat apa? Kalimat fi'il. Kenapa kalimat fi'il? Karena fi'il mudhari'. Karena diawali huruf mudhara'ah. Mu'rab mabni, mu'rab. I'rab apa? I'rab nasab. Kenapa i'rab nasab? Karena diawali oleh amil nasab. Mana amil nasabnya? Li, yaitu lam kai. Terus nasab dengan apa? Nasab dengan fathah. Kenapa nasab dengan fathah? Karena fi'il mudhari' sahih akhir, ya. Karena fi'il mudhari' sahih akhir. Di sini kan ada waw nun. Berarti ini adalah fi'il mudhari' yang af'alul khamsah. Ya, perlu diketahui bahwasanya di dalam lafaz yakunu ini adalah waw asli.
dari fi'il madhi kana yakunu. Jadi waw dan nun ini adalah waw asli. Jadi bukan waw jamak. Terus lam juhud itu lam yakunillahu liyaghfira. Ini adalah kalimat fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' i'rab apa? I'rab nasab. Kenapa i'rab nasab? Karena dimasuki amil nasab. Nasab dengan apa? Nasab dengan fathah. Liyaghfira. Jadi nasab dengan fathah. Terus yang hatta yarji'a. Ini yarji'a fi'il mudhari' masukkan amil nasab, maka nasab harus nasab dengan fathah. Terus hatta tadkhula, ini tadkhula nasab dengan fathah karena dimasuki oleh amil nasab hatta. Kemudian au contohnya au yuslima au taqdiyani. Ini adalah au amil nasab. Terus untuk membedakan antara au dan waw ini kan termasuk huruf athof ya. Ialah melihat dari siakul kalam. Jadi susunan kalam dan melihat dari arti dari kata tersebut. Kalau artinya itu adalah berarti angin yento atau hingga yento, berarti ini adalah au yang termasuk amil nasab. Ini waw jika bermakna serto yento, berarti ini waw ini adalah waw amil nasab. Jika tidak bermakna serto yento atau bermakna yang lain, bermakna huruf athof, maka itu termasuk huruf athof. Kemudian fa, contoh aqbil fa'uh sina. Ini fa'uh sina. Ini fa adalah fa termasuk amil nasab yang menyimpan an. Terus yang waw artinya serto yento, la tarum ilman wa tatruka ta'ab wa tatruka adalah fi'il mudhari', mu'rab mabni mu'rab. I'rab apa? I'rab nasab. Kenapa i'rab nasab? Karena didahului oleh amil nasab atau dimasuki oleh amil nasab yaitu waw. Jadi nasab dengan apa? Nasab dengan fathah. Kenapa nasab dengan fathah? Karena fi'il mudhari' sahih akhir. Terus di sini ada keterangan lam juhud masuk pada fi'il mudhari' apabila diawali oleh makana atau lam yakun. Sedangkan lam kai tidak. Di sini lam juhud ini ya. Lam juhud itu bisa masuk ya. Lam juhud itu li ini ya, li. Lam juhud itu bisa masuk pada fi'il mudhari' asalkan diawali oleh makana yang pertama atau lam yakun. Lam yakun ini. Jadi jika tidak didahului oleh dua kata ini ya, makana atau lam yakun, maka tidak bisa masuk pada fi'il mudhari'. Jadi lam juhud ini tidak bisa masuk pada fi'il mudhari'. Sedangkan kalau lam kai tidak. Jadi lam kai itu bebas. Tidak perlu pada lafadz makana dan lam yakun. Sedangkan kalau lam juhud itu terbatas. Ya, jika tidak didahului oleh lam yakun, lam juhud ini maka tidak dinamakan lam juhud, berarti lam kai. Jadi perbedaan antara lam kai dan lam juhud ya. Kalau lam juhud itu harus didahului oleh lam kai, harus didahului oleh lam yakun atau makana, sedangkan lam kai tidak. Jadi kalau tidak didahului oleh makana dan lam yakun itu adalah jika tidak didahului oleh lam yakun dan makana berarti lam kai. Jika didahului oleh makana dan lam yakun berarti lam juhud. Ini perbedaan antara amil nasab yang hurufnya li ini. Ini li kan sama liyakuna dan liyaghfira. Sedangkan kalau yang pertama ini adalah lam kai, sedangkan yang kedua adalah lam juhud. Seperti itu. Terus kita lanjut.
Terus di sini ada contoh amil nasab yang sering digunakan ya. Apa saja amil nasab yang sering digunakan itu? Satu an, dua lan. Artinya yento atau bahasa Indonesianya agar. Contoh ayakulu, ayakulu. Ayakulu kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena diawali huruf mudhara'ah yaitu ya. Terus mu'rab apa mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena fi'il mudhari'. I'rab apa? I'rab nasab. Kenapa i'rab nasab? Karena diawali oleh amil nasab yaitu an. Nasab dengan apa? Nasab dengan membuang nun. Kenapa nasab dengan membuang nun? Karena termasuk fi'il mudhari' af'alul khamsah. Karena fi'il mudhari' af'alul khamsah tanda i'rab nasabnya itu dengan membuang nun. Ayyakulu. Terus adunnu ayyuf ala, yuf ala ini ya. Contoh yang kedua, ayyakula, contoh yang ketiga. Kemudian yang lan, la yujiro. Yujiro ini adalah fi'il mudhari'. Ketika dimasuki amil nasab menjadi yujiro, asalnya yujiru. Yujiru. Ketika tidak ada amil nasab dan amil jazam. Ketika ada amil nasab maka menjadi nasab yujiro. Sedangkan ninya adalah dhamir muttasil. Yujironi. Terus lan nu'mina adalah fi'il mudhari' yang kemasukan amil nasab lan, nasab dengan fathah. Lan tuqbala fi'il mudhari' yang kemasukan amil nasab lan yang sering digunakan, nasab dengan fathah. Ayyakulu adalah fi'il mudhari' i'rab nasab karena kemasukan amil nasab an. Terus contoh amil nasab yang sering juga digunakan yaitu kai. Kai nusabbihaka katsira. Kai taqarra 'ainuha wa la tahzan. Kai la yakuna dulatan bainal aghniya. Kai. Kemudian lam kai. Kalau lam kai seperti barusan tidak mesti didahului oleh lam yakun atau makana. Jadi bebas kalau lam kai. Litakuna liman khalfaka ayatan. Liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fihi waliya'lamal ladzina kafaru. Ini lam kai. Sedangkan nih terusannya lam juhud, drapun, yento atau agar. Jadi kalau lam juhud itu harus didahului oleh makana atau lam yakun. Contoh wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Jadi untuk membedakan antara lam kai dan lam juhud ini terletak pada makana dan lam yakun. Ini lam yakunillahu liyaghfira lahum wa ma kana Allah liyadhlimahum. Kemudian yang hatta tuh supaya yento atau agar nanti hatta yablughal hadyu mahillah. Hatta yablughal hadyu mahillah. Hatta yaqula ini ada alifnya. Hatta yaqula kalimat apa? Kalimat fi'il apa? Fi'il mudhari'. Mu'rab mabni, mu'rab i'rab apa? I'rab nasab. Kenapa i'rab nasab? Karena diawali amil nasab hatta. Terus nasab dengan apa? Nasab dengan membuang nun. Ya. Hatta asalnya yakulani. Ketika berhubung ini ada amil nasab, maka tanda nasabnya itu dengan membuang nun. Kenapa membuang nun? Karena fi'il mudhari' af'alul khamsah. Hatta ya'tiya, ini ya'tiya. Hatta ya'tiya kalimat apa? Kalimat fi'il apa? Fi'il mudhari'. I'rab apa? I'rab nasab. Nasab dengan apa? Nasab dengan fathah dhahirah. Kenapa fathah dhahirah? Karena fi'il mudhari' mu'tal akhir atau fi'il mudhari' mu'tal iya, yaitu fi'il mudhari' yang mu'tal iya yang pernah kita pelajari pada video sebelumnya. Tanda i'rab nasab fi'il mudhari' mu'tal iya adalah nasab dengan fathah dhahirah. Liyudhi'a adalah fi'il mudhari' i'rab nasab karena kemasukan amil nasab yaitu lam juhud. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman di rumah harus dihafalkan ya. Harus dihafalkan macam-macam dari amil nasab. Ya, amil nasab harus dihafalkan. Dan kemudian tanda i'rabnya
tanda i'rab dari masing-masing fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang sahih akhir itu harus hafal tanda i'rabnya, baik rafa, nasab, jar itu bagaimana. Kemudian yang fi'il mudhari' yang mu'tal akhir tanda i'rab rafa'nya bagaimana, nasab dan jarnya, nasab dan jazmnya, maaf ya. Jadi fi'il mudhari' yang sahih akhir barusan tanda i'rab rafa, nasab, jazmnya bagaimana. Terus yang fi'il mudhari' yang mu'tal akhir rafa, nasab, jazmnya itu dengan bagaimana. Terus yang fi'il mudhari' af'alul khamsah itu tanda i'rabnya juga bagaimana, karena masih ada sangkut pautnya dengan amil nasab dan amil yang masuk pada fi'il mudhari'. Seperti itu. Kemudian kita lanjut pada amil jazm. Insyaallah kita lanjut pada training online Al-Miftah lil Ulum part yang selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dijadikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan ilmu yang barokah, dan semoga kita semua dijadikan orang-orang yang husnul khotimah, jadikan orang-orang yang dapat memberikan manfaat kepada sesama. Dan kurang lebihnya akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.